Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya sehingga pada petang hari ini kita diberi kesempatan untuk bersua kembali, untuk belajar bersama, melanjutkan apa yang menjadi kajian kita, yakni membaca kitab Fikih Al-Muyassar. Sama-sama belajar tentang ibadah, perkara-perkara ibadah dan juga perkara-perkara muamalah. Dan walhamdulillah, di pertemuan yang terakhir kita masih di dalam bab zakat, Dan insya Allah kita akan membaca di pembahasan yang terakhir dalam bab zakat hewan ternak, zakat pada hewan ternak. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita ulang sedikit lagi, karena sudah lama kita tidak belajar bersama. Biasanya karena sudah berlalu beberapa pekan, sudah dipakai untuk mudik, biasanya tertinggal di kampung kita mudik. Zakat mal yang sedang kita bahas, yakni zakat mal, zakat harta, ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian ada berapa barang yang diwajibkan yang bisa terkena zakat ini? Ada berapa jenis barang yang bisa terkena zakat mal? Ada berapa? Ada 4 atau ada 3 atau ada 2? Ada 5. Emang biar lihat tangan saya ini. Ada 5. Yang pertama apa? Zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Masuk di dalamnya apa? Zakat uang. Dalamnya ini apa? Uang. Kemudian yang kedua, zakat apa? Sudah lupa benar. Zakat hasil pertanian, biji-bijian dan buah-buahan, hasil pertanian. Kemudian yang ketiga, zakat apa? Hewan ternak, zakat hewan ternak. Yang keempat, zakat perdagangan, barang perniagaan. Yang terakhir, yakni zakat apa yang terakhir? Hasil tambang, hasil bumi atau hasil tambang atau rikas, hasil barang temuan, harta karun, bukan barang temuan, harta karun. Itu 5 jenis yang padanya ada zakat. Adapun nisab-nisabnya, antum buka kembali, antum ingat-ingat kembali. Karena kalau semua diulang nanti ini pembahasan terakhir tidak selesai.
Iya, pembahasan terakhir yakni kita membahas tentang zakat pada hewan ternak. Jadi pada hewan ternak saja ya, pada hewan ternak. Yakni pada masalah Ar-Rabi'ah, permasalahan yang keempat pada zakat hewan ternak. Yakni fil khultati fi bahimatil an'am. Tentang penggabungan, tentang kerjasama, penggabungan pada hewan ternak. Ya, pada hewan ternak. Jadi bisa khultah ini penggabungan antara dua orang memiliki hewan ternak, ini punya hewan ternak, kemudian diternak bareng atau yang semisalnya. Wahia ala nau'aini. Penggabungan dalam hewan ternak ini ada dua macam. Ada dua macam. An-naw'ul awal, jenis yang pertama khultatu a'yanin. Namanya khultah a'yan. Penggabungan a'yan. Namanya khultatu a'yan. Penggabungan jenisnya, jenis dombanya atau kambingnya. Ya. Atau sapinya, penggabungan. Maksudnya di sini jenis yang pertama khultatu ayan yakni an yakunal malu mustarakan baina tsnaini fil milki musya'an bainahuma lam yatamayyaz nasibu hadhima 'anil akhar. Yakni harta tersebut, hewan ternak tersebut mustarakan yakni berserikat bersama-sama di antara dua orang di dalam kepemilikannya. Jadi harta hewan ternak tadi ini hasil mustarak, hasil kerjasama antara dua orang atau lebih di dalam kepemilikannya. Jadi berserikatnya dua orang atau lebih di dalam kepemilikan, yang memiliki ada dua orang atau lebih. Musya'an bainahuma, yakni dimiliki bersama-sama di antara keduanya. Dimiliki bersama-sama. Tidak bisa lam yatamayyaz, tidak bisa dibedakan, tidak terbedakan bagian salah satu dari yang lainnya. Si A ini hewan kambingnya yang mana saja, si B kambingnya yang mana saja tidak bisa dibedakan. Pokoknya ini ada kambing ternak bareng-bareng 50 ekor milik A dan B, separuh milik si A, separuh milik si B. Tidak bisa dibedakan kambing yang ini milik si A, kambing yang ini milik B, tidak bisa. Ini maksudnya khultatu a'yan. Jadi peternakan hewan ternak ini dimiliki bebarengan tapi tidak bisa dibedakan. Kambing ini milik siapa, kambing ini milik siapa. Yang jelas separuh milik A, separuh milik si B, tidak bisa dibedakan. Penggabungan seperti ini bisa terjadi watakunu khultatul a'yan dengan bil irth, dengan karena adanya dengan sebab warisan. Seseorang memiliki peternakan yang banyak, peternakan kambing misalnya 50 ekor misalnya, kemudian dia meninggal. Si anaknya dia memiliki dua anak laki-laki. Ya kemudian dua anak laki-laki ini mewarisi peternakan ayahnya. Kemudian ya tidak bisa dibedakan mana milik si yang lebih tua, mana milik anak yang kedua. Tidak bisa dibedakan. Pokoknya peternakan ini dibagi dua. Jadi mereka bekerja sama memiliki dalam kepemilikan peternakan tersebut tanpa bisa dibedakan bagiannya yang mana-mana. Atau bisa jadi watakunu bil syira, dan atau penggabungan yang ayan ini bisa terjadi dengan sebab syira, yakni pembelian. Kita kerjasama
patungan uang 100 juta, 100 juta, atau 50 juta, 50 juta. Kemudian kita belikan kambing. Tidak bisa dibedakan ini kambing saya, ini kambing antum. Pokoknya kita cuma patungan uang sebesar gini dibelikan kambing. Sehingga tidak bisa dibedakan mana kambing ini milik si A, ini kambing si B, tidak bisa dibedakan. Tapi mereka sama-sama punya saham separuh-separuh. Itu saja. Ini jenis yang pertama, khultatu a'yan. Kemudian jenis yang kedua, an-naw'u tsani. Jenis yang kedua, khultatu awsafin, yakni penggabungan pada jenis-jenisnya. Awsaf, pada sifatnya. Maksudnya yang diinginkan istilah khultah awsaf di sini, wahia an yakuna nasibu kullin minhuma mutamayyizan ma'rufan. Yakni maksudnya bagian dari setiap dua individu ini yang bekerja sama ini, bagiannya mutamayyizan, bisa terbedakan bagiannya, ma'rufan, dan diketahui. Ini kambing saya, ini kambing si B, ini kambing si A, ini kambing si B. Bekerja sama, beternak berbarengan dengan 20 ekor, 20 ekor. Misalnya dikasih tanda, misalnya dia dicat bulunya dengan warna hijau, yang satu warna merah, terbedakan. Ini kambing si A, ini kambing si B. Ini jenis yang kedua. Wa yajma'u bainahumal jiwar faqat. Jadi terkumpulkan di antara keduanya ini karena ya berdekatannya saja dalam beternak. Jadi berternak secara berbarengan. Punya 20 ekor kemudian disatukan dalam dalam satu kandang, misalnya dalam satu kandang. Disatukan dalam satu kandang. Kemudian diternak berbarengan. Ini kerjasama, khultah itu awsaf. Tapi terbedakan jenis-jenis kambingnya. Bisa dibedakan ini punya si A, ini punya si B. Ini jenisnya, Kemudian yang jadi pembahasan yakni ada beberapa syarat di sini. Wahia, maksudnya khultah ini penggabungan di dalam hewan ternak ini binau'aiha, dengan jenisnya yang ada dua ini, tusayyirul malaini mukhtalitaini kalmalil wahid. Dua jenis khultah, penggabungan hewan ternak ini menjadikan al-malainil mukhtalitaini, dua harta yang berbeda dari punya si A dan si B, seakan-akan menjadi harta yang satu, seakan-akan menjadi harta yang milik satu orang, dihukumi sama saja. Hakikatnya milik dua orang, tapi menjadi dihukumi harta seakan-akan milik satu orang. Karena nanti akan berpengaruh pada zakat, karena ini kita kan sedang bahas zakat, berpengaruh pada zakatnya nanti. Asalnya milik dua orang, cuma ketika digabung seakan-akan menjadi harta seorang. Dengan syarat idza kana majmu'ul malaini nisaban, apabila terkumpulnya dua harta tadi, yakni dua hewan ternak tadi, dua hewan ternak dari milik dua orang tadi, ini mencapai nisabnya. Ketika kambing nisabnya berapa? 40 ekor. Ketika sapi berapa? Sapi nisabnya
Ada yang ingat? Itu dipancing di sini. Berapa? 10, 50. Kambing 30 ekor ya. Kalau sapi 30 ekor, kambing 40 ekor, sapi 30 ekor nisabnya. Kalau onta 5 ekor. Ya, onta 5 ekor. Jadi dipersyaratkan yang pertama, tergabungnya dua harta tadi mencapai nisabnya. Ketika kambing ya 20 dan 20 atau sapi 15 dan 15 misalnya. Ketika digabungkan menjadi minimal itu apa? Mencapai nisab. Ya, mencapai nisabnya. Kemudian wa an yakuna al-khalitani min ahli wujubiz zakati. Kemudian dipersyaratkan agar al-khalitani, dua orang yang bekerja sama ini, dua orangnya, jadi sekarang orangnya, orang yang bekerja sama ini termasuk orang-orang yang terkenai kewajiban zakat. Orang-orang yang terkena kewajiban zakat, min ahli wujubiz zakat. Maksudnya apa? Falau kana ahaduhuma kafiran la tasihu al-khultah. Maka kalau salah satu dari dua orang yang kerjasama ini orang kafir, maka apa? Tidak sah penggabungannya. Tidak teranggap penggabungannya. Ya, tidak dianggap. Wala tu'athiru, dan tidak berefek. Tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh pada zakat, tidak merubah zakat nanti. Ini syarat yang kedua. Kemudian dipersyaratkan lagi dengan syarat yang banyak terhadap kambingnya sekarang, terhadap hewan ternaknya. Wa an yastarika al-malani al-mukhtalitani fil murahi. Dan dua harta yang bercampur ini, dua harta yang bercampur maksudnya apa? Kambing milik si A dan kambing milik si B ini berserikat bersama-sama fil murahi, dalam murahnya. Murah yakni wa huwa al-mabitu wal ma'wa. Yakni al-mabit, tempat bermalamnya. Al-mabit. Jadi dua harta ini, kambing si A dan kambing si B ini bersama-sama dalam tempat bermalamnya, ini sama tempatnya. Tidak berpisah, tidak dipisahkan si A di rumahnya si A, si B di rumahnya si B. Tidak bisa. Tapi benar-benar dalam satu kandang yang dekat. Wal ma'wa sama kandangnya, tempat tinggalnya. Ya, tempat tinggalnya. Jadi syarat yang ketiga ini apa? Dua harta dari dua orang ini, dua hewan ternaknya ini apa? Bersama-sama, berbarengan di dalam kandangnya. Tidak dibedakan kandangnya. Kemudian wa yastarika fil masrahi. Dua hartanya ini, dua kambingnya ini, dua kelompok kambingnya ini yastarika bersama-sama fil masrah, di dalam penggembalaannya. Di dalam penggembalaannya. Fayasrahna jami'an wa yarji'na jami'an. Maka apa? Ketika berangkat menggembala bebarengan, dua kelompok kambing ini digembalakan bersama-sama, dan ketika pulang pun bersama-sama, tidak dibedakan. Ya, tidak dibedakan. Tidak di shift-shift, ini pagi kemudian ini petang, ini sore, tidak. Tapi apa? Digembalakan secara bersama-sama. Kemudian
bersama-sama juga dalam mahlab wal mahlabi, tempat pemerahan susu. Di dalam tempat pemerahan susu pun ditempatkan yang sama, tidak dibedakan. Wal mar'a, dan mar'anya, tempat penggembalaannya, padang rumputnya, ini sama. Tempat penggembalaannya ini juga di tempat yang sama. Wal fahli, dan pejantannya, yang digunakan untuk menjadikan pejantan ini juga sama kambingnya, tidak dibedakan. Tidak dibedakan. Fayakunu fahlu tirabi wahidan mushtarakan laha jami'an, yakni pejantan yang digunakan untuk apa? Yang untuk dikawinkan ini satu, maksudnya apa? Satu digunakan berbarengan untuk semuanya. Tidak dibedakan si A pejantannya pakai ini, si B pakai ini, tidak. Tapi benar-benar seolah-olah milik bersama, milik satu orang, seolah-olah milik satu orang. Ini diantara syarat-syarat yang apa? Yang harus ada pada jenis penggabungan antara dua pemilik hewan ternak. Pemilik hewan ternak. Fa'idha tawaffarat hadhihi syurutu asbaha al-malani kal-malil wahidi bi ta'thiril khulta. Maka apabila terpenuhi syarat-syarat ini yang sudah kita bacakan tadi, maka dua harta tadi milik dua orang tadi menjadi seakan-akan milik satu orang. Harta yang dimiliki satu orang. Iya. Karena sebab apa? Efek penggabungan tadi. Bita'thiril khultah. Karena sebab penggabungan. Seakan-akan apa? Milik satu orang. Dihukumi seperti sama milik satu orang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u baina mutafarriqin. Tidak boleh dikumpulkan di antara yang terpisah. Tidak boleh digabungkan di antara, maksudnya hewan ternak yang sudah terpisah. Iya, agak bingung hadisnya. Ini nanti berpengaruh pada zakat. Nanti akan dicontohkan. Maksudnya gini, la yujma'u baina mutafarriqin, tidak boleh digabungkan di antara yang sudah terpisah. Maksudnya misalnya ada tiga orang, satu orangnya memiliki 40 ekor kambing. Ada tiga orang punya 40 ekor kambing, 40 ekor kambing, 40 ekor kambing. Ketika mau mendekati 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Karena 40 ekor kambing ini terkena zakat 1 ekor kambing kan. Jadi si A harus mengeluarkan 1 ekor kambing, si B mengeluarkan 1 ekor kambing, si C mengeluarkan 1 ekor kambing. Ketika sudah dimiliki sendiri-sendiri kayak gini, maka tidak boleh digabungkan. Karena sudah mau dekat waktunya apa? Zakat, kemudian mereka apa? Membuat muslihat dengan digabungkan saja, peternaknya digabungkan. Karena ketika digabungkan jumlahnya menjadi 120 ekor. Ya kan? 40 tambah 40 tambah 40, 120 ekor. Ketika 120 ekor, zakatnya berapa? 1 ekor saja, sama. Sehingga tidak boleh ketika sudah terpisah dari awal, tidak boleh karena mau muslihat dengan zakat, mau apa, tipu-tipu dengan zakat, dia kemudian digabungkan saja. Biar zakatnya apa? Seharusnya terkena satu-satu, jadi apa? 1 ekor untuk bertiga. Iya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Wala yufarraqu baina mustamin.
Dan tidak boleh dipisahkan di antara sesuatu yang sudah terkumpul. Yang sudah terkumpul, tidak boleh dipisahkan. Misalnya dua orang punya sama-sama punya kambing 40, dia ternak 40 ekor. Jadi si A punya 20, si B punya 20. Dia ternak barengan dengan 40 ekor tadi. Ketika mendekati zakatnya, harusnya terkena berapa? 1 ekor. 2 orang ini terkena 1 ekor. Karena khawatir amilnya nanti segera datang, dia pisahkan ini. Milikmu 20, bawa pulang dulu, milikku 20, saya pelihara sendiri. Ketika cuma punya 20, kena zakat tidak? Tidak kena zakat. Sehingga mereka terbebas dari zakat. Karena dipisahkan dari yang sebelumnya dipelihara bebarengan. Sehingga ini termasuk muslihat yang terlarang, tidak boleh. Sehingga Nabi melarangnya. Wala yufarraqu baina mustami'in. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Maka apa yang terjadi di antara dua pemilik hewan ternak tadi apabila terkena zakat, apa yang terjadi misalnya terkena zakat 1 ekor atau 2 ekor atau 3 ekor, maka maka keduanya ini yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Maka kembali kepada kedua orang tadi dengan sama rata. Apabila 1 ekor terkena zakat 1 ekor, berarti dibagi 2. Dibebankan kepada 2 pemiliknya tadi. Apabila 2 terkena zakat 2, maka dibebankan 1 ekor 1 ekor. Maka fal khultah, maka penggabungan kepemilikan hewan ternak ini tu'athiru, memberikan pengaruh, memberikan dampak fi ijabiz zakati, pada kewajiban zakat, pada adanya zakat. Jadi penggabungan ini berdampak pada adanya zakat wa fi isqatiha, dan gugurnya zakat. Jadi ada pengaruhnya penggabungan ini. Wa dzalika fi bahimatil an'ami khassatan duna ghairiha, dan penggabungan ini hanya pada hewan ternak saja, tidak pada jenis zakat yang lainnya. Jadi penggabungan ini cuma khusus pada hewan ternak saja. Dicontohkan di sini seperti yang telah kami singgung tadi. Wa mithalul jam'i bainal mutafarriq, dan contoh penggabungan di antara mutafarriq, ya di antara hewan ternak yang sudah terpisah. Contohnya di sini ashkhasun salasatun. Ada 3 orang. Ashkhasu salasatun. Ashkhasu salasatun. Ada tiga orang. Ada 3 orang, kullu wahidin minhum yamliku arba'ina minal ghanam. Setiap dari orang tadi memiliki 40 ekor kambing. Fajami'uha mi'atun wa ishruna. Maka pengumpulan hewan ternak tadi, penggabungan hewan ternak tadi dari 3 orang tadi menjadi 120 ekor kambing. Falau i'tabarna kulla wahidin wahdahu. Maka kalau kita hitung setiap person, la wajaba alaihim thalathu syahin. Maka ada kewajiban pada mereka, kalau kita hitung per setiap personnya, maka ada kewajiban zakat bagi mereka, yakni 3 ekor kambing.
ketika kita hitung setiap individunya sebelum penggabungan. Lakin idza jama'na al-ghanama kullaha fala yakunu illa syatun wahidatun. Maka akan tetapi apabila kita kumpulkan kambing tadi semuanya dari 3 orang tadi, maka tidak terjadi zakat kecuali cuma 1 ekor saja yang dikeluarkan untuk zakat. Maka di sini fahuna jama'u baina mutafarriqin, mereka telah mengumpulkan dari sesuatu yang terpisah. Li alla yajiba alaihim thalathu syahin bal wahidatun, agar tidak terkenai kewajiban zakat bagi mereka 3 ekor kambing, akan tetapi cuma 1 ekor saja. Ini haram, hukumnya tidak boleh. Sesuatu yang sudah dia ternak sendiri-sendiri, kemudian mau tiba waktunya zakat, dia gabungkan. Kecuali memang dari awal dia menggabungkan, mau beternak bareng-bareng 40 ekor, 40 ekor, 40 ekor, maka tidak masalah. Kemudian contoh yang kedua di sini, wa mithalut tafriqi baina mujtami'in, dan contoh pemisahan di antara hewan ternak yang sudah terkumpul, tergabung, yakni syakhsun, seseorang, indahu arba'una syatan, dia memiliki 40 ekor kambing. Seseorang memiliki 40 ekor kambing. Faida alima bimaji'il amili, maka ketika dia tahu akan datangnya amil yang ditunjuk pemerintah untuk mengambil zakat, dia tahu mau datang, farraqa bainaha, dia memisahkan di antara hewan ternaknya, faja'ala 20 minha fi makanin wa 20 fi makanin akhar, kemudian dia letakkan 20 ekor kambing di suatu tempat dan 20 ekor kambing lainnya di tempat yang lainnya. Fala yu'khadu 'alaiha zakatun li'adami bulughiha an-nisaba mutafarriqatan, maka tidaklah diambil dari hewan ternaknya itu zakat, karena belum sampainya hewan ternak tersebut kepada nisab. Karena amilnya ini datang, dia melihat hewan ternaknya cuma 20. Ketika amilnya datang dan dia lihat cuma 20 ekor, ya tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat padanya. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, yakni ketika seseorang memang memiliki kambing, dia punya 40, akan tetapi 40 ini diternakkan di Sleman, yang satu di Bantul, misalnya 20 ekor di Sleman, 20 ekor di Bantul misalnya, wallahu a'lam bishawab, maka dia tetap terkena zakat. Walaupun terpisah tempat pengembalaannya, dia tetap terkena zakat. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan tentang zakat hewan ternak, maka selesai pembahasan tentang jenis-jenis barang yang terkena zakat, dan pembahasan yang selanjutnya tentang zakatul fitr dan bab tentang siapa saja yang mendapatkan harta zakat, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal, sesuatu yang belum jelas, bisa ditanyakan.
tidak ada berarti kita cukupkan. Ya. Kerjasama antara siapa itu? Siapa dan siapa? Kalau satu orang dia tetap terkena, dia zakat harta perniagaan. Dikelola bareng-bareng gitu. Walau alam itu susah gitu. Karena yang dikuatkan di sini bahwasannya khultah penggabungan barang zakat itu cuma khusus pada hewan ternak, pada hewan ternak. Kalau perniagaan, walau alam. Sebelum kita akhiri, ada apa, tambahan sedikit. Ketika kita membahas zakat pada kambing atau zakat pada sapi misalnya, maka ketika seorang memiliki kambing dengan berbagai jenisnya, maka tetap dihitung, digabungkan penghitungannya. Ya. Misalnya dia punya 20 domba atau pedus gembel, kemudian punya 20 kambing Jawa, 20 kambing Garut misalnya. Ya terhitung, digabungkan jumlahnya, tidak dipisahkan, tidak dibedakan. Begitu juga sapi, begitu juga sapi. Ketika punya sapi 20 ekor, kemudian dia punya 10 ekor kerbau, ya disamakan. Karena kerbau ini disamakan jenisnya dengan sapi. Allah alam. Ya. Ya, ini sebagai tambahan saja. Jadi tidak dibedakan. Tentunya semua tadi hewan ternak ada syaratnya ya, ada syaratnya, ada syaratnya. Ya. Syaratnya apa? Nisab, kemudian berlalu 1 tahun, kemudian yang ketiga apa? Saimah. Saimah itu apa? Iya, hewan ternak tersebut digembalakan, bukan diaretkan. Diaretkan ya, apa? Diambilkan suketnya kemudian dibawa kandangnya, bukan, tapi digembalakan. Kemudian yang keempat apa? Dia ternak tersebut, hewan ternaknya memang digunakan untuk apa? Diambil dagingnya atau diperah susunya, bukan untuk sebagai pekerja, untuk mengangkut barang atau membajak sawah atau yang lainnya. Ya. Iya, tidak ada zakatnya, tidak ada zakatnya. Kecuali dia niatkan untuk perniagaan, untuk jual beli. Kalau dia niatkan untuk dijual, diperjualbelikan, ya terkena zakat jual beli perniagaan. Eh, ya kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata, selalu ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.